Halo semuanya, balik lagi ke channel YouTube ini. Kali ini aku akan membahas sedikit saja rangkuman dari buku Adult Children of Emotionally Immature Parents. Kalau kalian nggak tahu buku ini tentang apa, aku sudah buatkan video khusus biar kamu tahu dulu ini tentang apa. Jadi klik di sini, di atas sini, atau ada tautan di description box. Nah, di video ini aku akan membahas 3 hal soal emotionally immature parents itu ciri-cirinya apa, dampaknya apa pada anak, dan yang ketiga itu soal kenapa mereka bisa jadi tidak matang gitu secara emosi. Oke, jadi kita masuk aja ke videonya. Sebelumnya, aku mencatat di HP tentang apa aja yang mau aku bahas dan mungkin aku nggak sepenuhnya paham, jadi perlu kembali lagi ke catatan. Jadi semoga nggak masalah kalau aku beberapa kali harus lihat catatannya. Kita masuk ke pengertian emotional immature parents dulu deh. Emotionally immature itu adalah ketidakmampuan kita dalam mengungkapkan emosi, dalam mengekspresikan emosi. Jadi kelihatannya kalau mau mengucapkan sayang keluarnya jadi marah, mau kecewa jadi marah. Bingung gitu ya mau bilang I love you, kikuk kalau mau memeluk seseorang. Jadi emosinya itu nggak bisa diungkapkan gitu, sehingga jadi keliru semua gitu dalam mengungkapkannya. Di judul aku menyebutkan toxic parents, bukan emotional immature parents, karena mungkin kalian tidak terlalu dekat dengan istilah emotional immature parents atau orang tua beremosi tidak stabil gitu ya. Orang-orang mungkin lebih taunya toxic parents gitu. Jadi aku menggunakan kata itu semata-mata agar mudah dicari di YouTube atau di kolom pencarian yang lain gitu. Tapi sebenarnya toxic parents itu bagiku terlalu luas maknanya, dan hari ini makna toxic itu jadi kabur. Sehingga apa-apa jadi toxic gitu. Jadi di video ini aku akan lebih menyebut dengan istilah emotionally immature parents. Jadi fokus ke emosi yang tidak stabil. Ya mungkin ini ciri-ciri di mana membuat hubungan relasi anak dan orang tua jadi tidak sehat. Bisa juga disebut toxic. Tapi aku lebih nyaman dengan istilah emotionally immature parents. Oke, kita bahas ciri-cirinya ya. Ciri-ciri orang yang emosinya tidak matang gitu. Jadi ada 6 ciri-ciri. Yang pertama, mereka punya pikiran yang tidak bisa diubah. Sekali dia punya satu prinsip, sekali dia punya cara berpikir itu, mau kita ajak ngobrol gimana pun gak akan bisa berubah. Ngeyel gitu ya. Kadang tuh orang tua misalnya diajak ngobrol, kita yang disebut ngeyel. Padahal kan dia juga ngeyel yang gak mau diajak diskusi. Ya gitu deh. Yang kedua, tidak mampu menghadapi stres. Ketiga, mereka bertindak sesuai yang mereka rasa loh ya, itu terbaik. Keempat, sangat subjektif. Kelima, mereka sulit menghargai perbedaan. Jadi kalau ada perbedaan opini, mereka malah justru terganggu. Atau itu tadi, ngeyel, orang lain dibilang ngeyel padahal mereka tidak mampu menghargai perbedaan gitu. Dan yang keenam adalah berpikir secara egois. Mereka tuh cara mikirnya ego banget gitu, berdasarkan egonya. 6 ciri-ciri itu sebenarnya ada di aku beberapa. Jadi aku baca buku ini tuh bukan cuma ingin memahami dalam konteks orang tua, tetapi juga memahami diriku biar lebih matang secara emosi. Oke, masuk ke pembahasan kedua, soal dampak kalau anak punya orang tua yang secara emosi tidak matang. Ada banyak dampaknya, tapi aku coba jelaskan beberapa saja ya. Yang pertama, jadi sulit percaya diri karena banyaknya parental rejection atau penolakan dari orang tua gitu ya. Penolakannya bisa macam-macam, entah emosi kita tidak divalidasi, keputusan kita tidak dihargai, ya banyak, sehingga kita nggak percaya diri gitu. Kedua, terburu-buru menjadi dewasa, mengambil banyak keputusan krusial yang dengan buru-buru, cuma demi meninggalkan masa kecilnya, cuma demi meninggalkan kehidupan masa kecilnya. Yang ketiga, mereka tidak percaya kalau ada seseorang yang mau menjalin hubungan dengan dia secara tulus, secara menerima apa adanya dirinya gitu. Jadi mereka berpikir harus jadi seseorang yang begini begitu, menjalani peran orang lain untuk bisa dicintai orang gitu. Yang keempat, sulit percaya pada insting diri sendiri. Ada satu kalimat yang aku suka. If you've been trained
To discount your feelings, they blame themselves for not having the right feeling. Atau maksudnya itu kalau kita tuh terbiasa ditolak atau tidak divalidasi oleh orang lain atas perasaan-perasaan kita, kita jadi terbiasa juga merasa salah atas apapun yang kita rasakan. Sehingga kita nggak percaya pada suara hati kecil kita itu. Nggak percaya pada insting kita. Kalau misalnya kita ngerasa kayaknya pekerjaan itu tadi kurang oke deh, kayaknya aku nggak pengen nerima kerjaan itu deh, tawaran kerjaannya deh. Sebenarnya insting udah kayak gitu, tapi karena kita tidak terbiasa ya, tidak terbiasa diterima insting kita nih, akhirnya kita jadi mempertanyakan, masa iya sih, kita coba aja kali ya, kayaknya perasaanku salah deh. Nah, ada kayak gitu loh. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Menurutku ini jauh lebih penting karena emotional immature parents ini memang membuat hubungan anak dan orang tua itu jadi rumit, anak tidak nyaman atau bahkan benci ke orang tuanya. Tapi sebagai anak kita nggak punya jalan lain sebenarnya selain menerima. Ya mungkin ada tapi caranya ekstrim gitu ya. Nah, cara pertama yang bisa kita coba adalah berempati, mencoba memahami kenapa mereka begitu. Ini pembahasannya bakal mendalam banget. Aku tadi cuma jelasin secara kulitnya aja. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu dalamnya ya harus baca bukunya, oke? Nah, ini aku jelasin aja secara sederhana. Jadi mereka yang orang tua ini kan juga anak dari orang tua mereka gitu kan. Nah, kenapa mereka jadi emotionally immature? Karena sejak kecil mereka emosinya juga dimatikan oleh orang tua mereka. Sehingga mereka nggak punya pengetahuan dasar soal bagaimana menjalin relasi yang baik dengan anak. Bagaimana menjalin relasi yang sehat secara emosi, bagaimana mengungkapkan emosi yang tepat pada anak. Mereka nggak punya pengetahuan dasar itu karena secara emosi udah dimatikan. Terus karena mereka dimatikan emosinya, atau dalam buku ini istilahnya emotionally shut down, kepribadian mereka itu jadi nggak lengkap gitu, karena emosi-emosi itu dibutuhkan. Jadi akhirnya kayak kelimpungan sendiri dalam menjalani hari-hari karena setiap hari itu butuh emosi dan butuh mengungkapkan emosi itu dengan tepat gitu. Semoga kalian mengerti maksudku ya. Karena aku kan membaca buku ini tuh dalam bahasa Inggris, dan dalam menjelaskannya itu kadang ada istilah-istilah bahasa Inggris yang aku bingung gitu menjelaskannya gimana. Karena mungkin aku juga belum sebegitu pahamnya sama bahasa Inggris, dan menerjemahkannya itu juga perlu skill tersendiri. Tapi semoga kalian cukup paham dengan apa yang aku jelaskan. Kalau misalnya aku terlalu cepat menjelaskannya, kalian bisa tanya di kolom komentar, aku akan balas di situ. Atau kalian bisa follow aku di Instagram @sofyamega, bisa DM di situ untuk tanya tentang video ini atau hal yang lain. Kalau kalian suka dengan video ini dan pengen video-video yang banyak seperti ini, bisa komen dan subscribe biar aku tahu mau bikin video apa selanjutnya, dan kalian juga nggak ketinggalan sama video-video serupa. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Aku nggak tahu akan bikin video tentang rangkuman buku ini lagi atau enggak. Aku pikir-pikir dulu ya. Tapi terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah.